Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita dapat dimudahkan dalam mengikuti pembelajaran Quran hadis pada kesempatan kali ini, yang dimana semoga pembelajaran kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin Pak Guru. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh uswah yang paling baik di muka bumi ini. Baik, teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah sehat ya. Ustaz. Ya, jadi pada kesempatan kali ini mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, materi di kelas 9 yang kemarin kita sudah membahas tentang beberapa hukum bacaan. Pada kali ini kita akan menginjak bab yang pertama, yaitu kita akan mempelajari tentang hukum bacaan mat. Sebelum lebih jauh mengenai hal tersebut, pentingnya mempelajari ilmu tajwid itu merupakan kewajiban sebagai umat muslim, yaitu sebagai bentuk kita itu menghargai mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ketika kita melihat peristiwa Isra Mi'raj atau peristiwa ketika Allah menurunkan Al-Qur'an, betapa Nabi Muhammad mendapatkan ujian berat dan ujian itu hanya demi umatnya agar umatnya itu tidak tersesat. Maka dari itu alangkah baiknya kita sebagai umat muslim mempelajari apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Salah satunya mengenai ilmu tajwid ya. Jadi salah satu ilmu tajwid di sini ada hukum bacaan mat ya. Jadi secara bahasa pengertian hukum mat itu adalah yang dibaca panjang. Jadi mat secara istilah dapat diartikan sebagai memanjangkan bunyi bacaan pada huruf hijaiyah sesuai dengan jenis huruf bacaan mat yang terjadi. Jadi kalau istilah gampangnya itu mat itu memanjangkan bacaan. Terus kemudian secara garis besar hukum bacaan mat itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mat asli atau biasa disebut yang paling populer yaitu mat tabi'i, terus kemudian ada yang namanya mat far'i. Jadi hukum bacaan mat far'i ini masih dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi perbedaan kalau mat tabi'i itu hukumnya cuma satu, terus kemudian kalau mat far'i itu masih dibagi beberapa bagian-bagian. Oke. Terus kemudian secara bahasa mat tabi'i merupakan satu dari bagian hukum mat. Jadi secara bahasa mat tabi'i itu memiliki arti alami atau biasa, yaitu tidak lebih dan juga tidak kurang. Maka dari itu hukum bacaan mat tabi'i itu dibaca sepanjang dua harokat atau satu alif ya. Jadi ketika kita membaca panjangnya daripada mat tabi'i itu tidak boleh dipanjangkan, cukup dua harokat saja. Terus kemudian mat tabi'i ini disebut dengan istilah
lain yaitu mat asli. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ya, mat tabii itu sama halnya dengan mat asli karena panjangnya itu panjang asli, tidak tercampur panjang huruf yang lain. Oke, itu pengertian dari mat tabii. Terus kemudian ini ya, contoh-contohnya hukum mat tabii berlaku ketika ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah, ya. Berharokat fathah itu harokatnya di atas, terus kemudian bertemu dengan alif, ya. Itu dibaca menjadi 2 harokat. Misalnya ada huruf ba, terus di sampingnya ada ba berharokat fathah, di sampingnya ada alif, maka dibacanya 2 harokat, ba, dihitung itu 2 harokat. Terus kemudian apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat kasroh, ya, jadi berharokat kasroh itu harokatnya berada di bawah, bertemu dengan huruf ya sukun. Nah, itu juga dibaca 2 harokat yang disebut dengan mat tabii. Terus kemudian di sini ada huruf hijaiyah yang berharokat domah. Berharokat domah itu ya bisa kita lihat di sini ada plungkeran, ada ya seperti huruf wawu kecil. Nah, itu disebut dengan harokat domah apabila bertemu dengan huruf wawu sukun. Nah, jadi maka huruf-huruf semuanya itu dibaca dengan panjang 1 alif atau 2 harokat. Sampai di sini paham? Paham Pak Ustadz. Paham Pak Ustadz. Ya, kita lanjutkan ya. Oke, ini contohnya syakur, gofur. Ini ya, jadi dibaca sepanjang 2 harokat, tidak boleh dipanjang-panjangkan atau tidak boleh dibaca pendek. Di sini ada hobir, seperti itu. Oke ya, bisa kita lanjutkan? Bisa. Bisa Pak Ustadz. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, terus kemudian kita belajar tentang hukum mat lazim ilmi musakol, atau biasa ini dibalik hukum mat lazim musakol ilmi dan hukum mat lazim ilmi mukhafaf. Jadi ini ya, bisa disimak baik-baik. Jadi hukum mat lazim musakol ilmi itu adalah apabila mat tabii bertemu dengan huruf hijaiyah yang bertasdid dalam satu kata. Harokat tasdid itu seperti apa sih? Harokat tasdid itu seperti huruf sya atau huruf sin itu yang ujungnya bisa kita lihat. Nah, itu bertemu yang bertasdid dalam satu kata. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Bentar. Jadi hukum mat lazim musakol ilmi itu dibaca sepanjang 6 harokat. Kalau mat tabii itu dibaca berapa harokat tadi? 2 harokat. Oke, iya. 2 harokat Ustadz. Kalau mat tabii ya tadi dibaca 2 harokat atau 1 alif. Kalau mat lazim musakol ilmi itu dibaca sepanjang 6 harokat ya, dibaca sepanjang 6 harokat. Semisal di dalam Al-Fatihah itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, bisa kita hitung ya. Amin. Ya, waladdallin ya, sepanjang 6 harokat. Jadi kalau kita menemui huruf mat lazim mutsaqal ilmi tidak boleh dibaca 2 harokat, tidak boleh disamakan seperti mat tabii karena pada dasarnya hukumnya suruh diwajibkan membaca untuk 6 harokat. Kalau kurang dari itu maka ya, bisa dikatakan salah. Terus kemudian selanjutnya setelah kita tadi membahas tentang mat lazim mutsaqal, kali ini kita akan membahas tentang mat lazim mukhaffaf ilmi. Nah, jadi yang dinamakan mat lazim ilmi mukhaffaf yaitu ketika huruf mat bertemu dengan huruf bersukun dan tidak bertasdid dalam satu kata.
Nah, kalau bacaan mad lazim musaqqal tadi ketika ada tasdid bertemu huruf hijaiyah dalam satu kata, akan tetapi kebalikan dari mad lazim muqaffaf ilmi apabila itu tidak bertasdid atau bertemu dengan huruf sukun, maka sama seperti mad lazim musaqqal ilmi, yaitu dibaca selama 6 harokat. Yang membedakan kalau mad lazim musaqqal tadi di bagian tasdidnya, terus kemudian kalau mad lazim muqaffaf itu hurufnya bersukun. Teman-teman perlu diketahui bahwasanya mad lazim muqaffaf ilmi ini hanya ada 2 ayat di dalam Al-Quran, yaitu di Quran surat Yunus ayat 51 dan 91, dan kata-katanya itu juga sama. Jadi di dalam Al-Quran yang menyebutkan mad lazim muqaffaf ilmi itu hanya ada 2, yaitu di Quran surat Yunus ayat 51 dan ayat 91. Mari kita lihat contohnya. Ini ya. Al-ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Oke. Nah, jadi itu ya. Al-ana. Nah, ini di dalam Quran surat Yunus ayat 51. Terus kemudian saya minta tolong untuk Mas Nanda dibaca contoh yang kedua. Halo, sudah? Oke, silahkan Mas Nanda bisa dibaca. Nawaqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Oke, terima kasih telah membantu. Sampai sini paham ya tentang muqaffaf ilmi. Tadi contohnya hanya ada berapa di dalam Quran? Ada 2 Ustadz. Oke, 2 ya, di dalam Quran surat apa? Apa ya? Tadi Yunus. hanya tadi di dalam Quran surat Yunus ayat 51 dan ayat 91. Oke, teman-teman, kita telah mempelajari tentang hukum mad. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya kira sudah paham semuanya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau insyaallah alhamdulillah sudah paham semuanya. Kalau tidak ada, insya Allah besok pertemuan pekan depan kita lanjutkan, karena masih ada bagian-bagian hukum mad far'i yang harus kita pelajari. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, semoga pertemuan besok kita bisa lebih baik. Semoga pertemuan kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Salam. Syukran, ya sama-sama. Hei.